Assalamualaikum, apa kabarnya? Kita berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran melalui video pembelajaran. Oke, sebelum kita belajar, jangan lupa subscribe channelnya, like, share, dan komen ya. Oke, pada kegiatan belajar kali ini kita akan membahas buku besar. Sebelumnya kita sudah membahas tentang jurnal umum, sekarang adalah buku besar. Setelah melakukan kegiatan transaksi atau melakukan pencatatan pada jurnal, sekarang kita akan memposting. Memposting itu adalah memindahkan akun-akun ke dalam buku besar. Baiklah, kita lihat apa itu buku besar. Buku besar adalah merupakan kumpulan akun atau perkiraan yang saling berhubungan dengan yang lain dan merupakan satu kesatuan. Itu buku besar. Jadi terdiri dari beberapa akun yang merupakan satu kesatuan. Buku ini juga berisi tentang perkiraan-perkiraan yang mengikhtisarkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Itulah pengertian buku besar. Baiklah, selanjutnya kita lihat akun-akun dalam buku besar itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada akun real atau real akun. Adalah suatu akun-akun yang terdapat di dalam neraca, misalkan saja aktiva, hutang, kewajiban, dan modal. Yang kedua adalah akun nominal atau nominal akun. Adalah suatu akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi, misalkan saja pada akun pendapatan dan beban. Itu jadi akun pada buku besar dibagi menjadi dua. Oke, kita lihat selanjutnya fungsi buku besar. Buku besar memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah untuk bisa mengumpulkan data transaksi. Kemudian yang kedua adalah untuk dapat mengklasifikasikan dan mengkodekan data transaksi serta akun. Fungsi yang ketiga yaitu untuk menvalidasikan suatu transaksi yang terkumpul. Yang keempat, untuk dapat memperbaharui akun buku besar umum dan file transaksi. Kemudian yang kelima adalah untuk dapat mencatat penyesuaian terhadap akun. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu agar bisa mempersiapkan laporan keuangan. Jadi agar lebih mudah untuk menyusun laporan keuangan, terutama neraca. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat bentuk-bentuk buku besar akuntansi. Yang pertama ada bentuk T, kedua ada bentuk skontro, yang ketiga ada bentuk stapel berkolom saldo tunggal, dan yang keempat adalah bentuk stapel berkolom saldo rangkap. Jadi ada 4 bentuk buku besar. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah bentuk T. Bentuk T, buku besar akuntansi adalah buku besar yang paling sederhana dan hanya berbentuk seperti huruf T besar. Sebelah kiri akan menunjukkan sisi debit dan sebelah kanan menunjukkan sisi kredit. Namun, akun diletakkan di kiri atas serta kode akun diletakkan di kanan atas. Kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya. Ini contohnya nama perkiraan, bentuk T ya. Sebelah kiri debit, sebelah kanan kredit. Kita contohkan di situ. Misalkan ada buku besar kas. Kita tulis kas di atasnya. Di sisi debitnya misalkan di situ ada 3 juta, di kreditnya ada 500 dan seterusnya. Kemudian saldo akhirnya 4 juta 300. Dari mana? Dari 9.500.000 dikurangi 5.200.000. Karena saldonya lebih besar debit, maka nilai akhirnya ditaruh di debit yang 4.300.000. Ini contoh dalam bentuk T. Oke, kita lanjut. Sekarang bentuk skontro. Apa itu skontro? Bentuk skontro buku besar akuntansi merupakan buku besar yang biasa disebut bentuk 2 kolom. Skontro berarti sebelah menyebelah atau dibagi 2, yakni sebelah debit dan sebelah kredit. Kita lihat contoh ya.
Ini sebelah kiri ada perkiraan, nama dulu kas. Kemudian sebelah kanannya ada nomor perkiraan, misalkan kas itu nomor perkiraannya 11. Kemudian ada tanggal, keterangan, referensi, debit, itu sebelah kiri. Sebelah kanannya juga sama, ada tanggal, keterangan, referensi, kredit. Nah, jadi bersebelahan, makanya dikatakan skontro, 2 kolom. Sebelah kirinya debit, sebelah kanannya kredit. Ini contoh tabel bentuk skontro. Bagaimana, mudah bukan? Oke, kita lanjut. Sekarang yang ketiga yaitu bentuk stapel berkolom saldo tunggal. Bentuk stapel berkolom saldo tunggal dalam buku besar akuntansi adalah bentuk buku yang digunakan jika diperlukan penjelasan dari transaksi yang relatif banyak. Kita lihat contohnya ya. Ini misalkan nama perkiraan beban bunga bank. Ini nama akunnya. Kodenya misalkan 513. Tanggal keterangan debit, kredit, saldo. Nah, saldonya ini saldo tunggal, bukan saldo yang ada tulisan debit kredit, jadi cukup 1. Atau misalnya contoh lagi ada beban penyusutan peralatan. Bentuk kolomnya tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo. Nah, ini bentuk skontro, saldo tunggal. Mudah bukan? Ya, kita lanjut. Bentuk yang keempat. Bentuk stapel berkolom saldo rangkap. Nah, ini biasa yang sering kita gunakan. Bentuk stapel berkolom saldo rangkap dalam buku besar akuntansi adalah bentuk buku yang hampir sama dengan bentuk kolom saldo tunggal. Hanya perbedaannya dalam buku ini, kolom saldo dibagi 2 kolom, yakni kolom debit dan kolom kredit. Kita lihat contohnya. Nah, nama akun, kemudian kode akun. Ada tanggal, uraian atau keterangan, referensi, debit, kredit, saldo, debit, kredit. Nah, di saldo ini juga ada debit dan kredit. Kalau saldo tunggal tadi kan tidak ada, langsung saldo saja. Nah, inilah bentuk saldo rangkap. Itu dua-duanya ditulis, debit, kredit. Jadi untuk kolomnya tadi tanggal, uraian, referensi, debit, kredit, saldo atau debit, kredit. Ini ya bentuk saldo berkolom. Nah, biasanya yang kita gunakan dalam pembuatan buku besar adalah bentuk ini, stapel saldo 2 kolom. Selalu kita pakai. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lihat manfaat buku besar. Yang pertama adalah untuk mencatat semua transaksi pada akuntansi dengan akurat. Yang kedua, untuk melakukan suatu posting pada semua transaksi tersebut sesuai dengan akunnya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah menjaga suatu keseimbangan pada perkiraan yang ada, baik itu di kolom debit maupun di kolom kredit. Jadi harus sama. Kemudian yang keempat, akomodasi entry pada jurnal penyesuaian yang diperlukan. Kemudian yang kelima adalah membantu untuk mempersiapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya dan bisa disajikan tepat waktu untuk setiap periode akuntansi. Itulah beberapa manfaat dari buku besar. Sekarang kita lihat tujuan pembuatan buku besar. Yang pertama, untuk dapat mencatat semua transaksi akuntansi secara akurat dan benar. Yang kedua, untuk dapat memposting transaksi-transaksi ke akun yang tepat. Kemudian yang ketiga, untuk dapat menjaga keseimbangan debit dan kredit pada akun. Yang kelima, untuk bisa mengakomodasi entry jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Dan yang kelima, untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan tepat waktu untuk setiap periode akuntansi. Ya, jadi hampir sama antara tujuan dan fungsi.
Oke, kita lihat langkah-langkah pemindahan jurnal umum ke dalam buku besar. Pemindahan jurnal umum ke dalam buku besar ini dinamakan posting, yaitu memindahkan nilai-nilai dari jurnal umum ke buku besar. Kita lihat yang pertama. Yang pertama kali harus dilakukan adalah untuk pindahkan terlebih dahulu tanggal kejadian yang ada pada jurnal umum ke dalam tanggal buku besar. Misalkan di jurnal umum itu tanggal 2, kita pindahkan ke buku besar tanggal 2. Atau di jurnal umum tanggal 10, kita pindahkan juga di buku besar tanggal 10. Kemudian yang kedua adalah selanjutnya pindahkan jumlah debit maupun jumlah kredit ke dalam kolom debit dan kredit pada buku besar. Misalkan di jurnal umum itu nilainya ada di kolom debit, maka di buku besar juga kita taruh di kolom debit. Kalau di jurnal umum tersimpan di kolom kredit, maka di buku besar juga kita simpan di kolom kredit. Itu tahapan yang kedua. Selanjutnya, yang ketiga, jangan lupa masukkan nomor halaman suatu jurnal atau referensi. Misalkan berasal dari jurnal umum halaman 1, kita tulis J1 atau JU1. Atau misalkan berasal dari halaman 5, J5 atau JU5. Ya, kita tulis di referensi dalam buku besar. Ke dalam kolom referensi atau referensi pada buku besar. Kemudian tahapan yang keempat, jangan lupa juga untuk dapat memindahkan juga penjelasan atau keterangan singkat pada jurnal umum ke dalam buku besar. Kita kasih keterangan yang singkat, misalkan pembelian peralatan atau misalkan pengambilan uang untuk keperluan pribadi, boleh itu dikasih keterangan singkat. Itulah beberapa langkah-langkah pemindahan jurnal umum ke dalam buku besar.